Halo, perkenalkan nama saya Putu Bungarta Regina dari kelas BCA 18. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas studio desain interior 4 saya mengenai perancangan redesain interior kantor konsultan kontraktor PT Jaya Kusuma Sarana Bali atau biasa disebut JKS. Lokasi perancangan. Jadi, JKS ini sendiri berlokasi di Komplek Imam Bonjol Square, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 555 dan Pasar Barat, Bali. Tema dan konsep perancangan. Dalam suatu perancangan interior, tentu perlu ditentukannya tema dan konsep terlebih dahulu. Jadi tema konsep yang saya gunakan atau terapkan pada perancangan ini adalah Coltric Refreshing Green Plans, di mana temanya Coltric yang memiliki kepanjangan colorful geometric. Saya akan membahas alasan mengapa menggunakan tema Coltric ini. Mulai dari permasalahan yang didapat saat survei lokasi, kantor ini terlalu monoton, kurang menarik, sehingga membuat penurunan produktivitas pekerja dalam bekerja. Ada rasa ketidaknyamanan dan rasa tidak semangat yang dirasakan pekerja karena interior kantor yang mulai dari pewarnaan yang monoton dan jauh dari pengaruh warna psikologi pada manusia. Selain warna, kurang menariknya kantor ini dikarenakan sedikitnya aksesoris. Karena tema Coltric ini memiliki warna dan garis-garis yang sudah dipertimbangkan yang membuat suasana kantor menjadi menarik dan pekerja bersemangat untuk bekerja di kantor. Selain itu, warna juga merupakan bagian yang cukup penting dalam merancang suatu interior. Warna juga menyebabkan ruangan menjadi lebih indah. Dan sudah diketahui keindahan adalah bagian dari kenyamanan. Dan kenyamanan sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kelayakan sebuah hunian. Warna juga dipercaya bisa memberikan pengaruh pada psikologi, emosi, dan juga tindakan manusia. Lalu untuk geometrik atau geometris dalam desain interior merupakan desain atau rancangan ruang yang memanfaatkan beberapa aspek geometris baik bangun datar, garis seperti garis, persegi, lingkaran, trapesium, dan lainnya, maupun bangun ruang kubus, balok, bola, limasan, dan lainnya untuk diterapkan pada elemen ruang. Manfaat dari penerapan desain geometri pada ruang yaitu menambah daya tarik ruang, dapat menggunakan banyak permen warna dan bentuk, dapat mengelabui dimensi atau besaran ruang, tidak terpaku pada satu bentuk saja, dan bentuk juga disesuaikan dengan fungsi ruang. Lalu dalam perancangan interior ini tidak akan menggunakan semua bentuk geometris, namun hanya beberapa bentuk saja yang tidak membuat ruangan menjadi terlalu ramai dan berisik dan seperti anak-anak gitu. Berikut ada beberapa foto referensi yang sudah saya cari melalui website internet. Kira-kira seperti ini gambaran yang akan saya terapkan pada interior kantor yang akan saya redesign. Kemudian ada konsep refreshing with green plants atau jika diartikan ke bahasa Indonesia yaitu tanaman hijau yang menyegarkan. Alasan memilih konsep ini adalah karena lagi-lagi dari permasalahan kantor yang sedikitnya bukaan atau masuknya penghawaan alami dan pencahayaan alami yang membuat pekerja tidak nyaman dalam hal seperti terus-menerus di ruangan ber-AC dan tidak mendapatkannya cahaya alami secara langsung, melainkan menghabiskan energi listrik seperti menghidupkan lampu seharian penuh karena gedung kantor yang gelap. Setiap ruang pada kantor pun yang terlihat sempit sehingga membuat sirkulasi ruang yang sempit juga. Karena kurang ditatanya furniture dan menggunakan furniture yang berlebihan sehingga furniture tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya. Kemudian sedikitnya juga aksen aksesoris seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan tidak adanya aksen tanaman sama sekali pada kantor ini yang membuat suasana menjadi sumpek dan kurang menyegarkan mata. Berikut ada beberapa referensi juga dari yang sudah saya cari melalui internet. Jadi, sebelum menindaklanjuti merancang kantor konsultan kontraktor PT Jaya Kusuma Sarana Bali ini, kita harus lebih tahu dahulu apa itu kontraktor. Jadi, kontraktor adalah sebuah badan atau lembaga atau orang yang mengupayakan atau melakukan aktivitas pengadaan baik berupa barang maupun jasa yang dibayar dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Lalu ruang apa saja yang terdapat pada kantor ini? Ruang pada kantor ini cukup banyak, ada 14 ruang, ada resepsionis, logistik, ruang arsip, ruang meeting kecil, ada pantry, ada ruang estimate, ada ruang cost control, ada ruang keuangan, ada ruang direksi, ada ruang sekretaris, ada area pantry dan area santai juga. Kemudian beberapa pegawai yang ada saat di masa pandemi ini, jadi pegawai di sini awalnya banyak, tapi karena adanya pandemi jadi dikurang. Jadi beberapa pegawai dipulangkan atau bekerja dalam rumah atau WFH seperti itu. Kemudian di sini terdapat dana existing dari kantor sebelumnya.
Ini untuk denah existing-nya. Jadi di sini benar-benar tertutup, tidak ada partisi. Ini untuk lantai 3-nya juga. Lalu ada denah redesign. Denah yang sudah diredesign oleh saya. Jadi di denah desain di sini saya memanfaatkan ruang-ruang yang bisa dijadikan seperti tempat balkon atau tempat diletakkannya partisi dan tidak harus menggunakan dinding supaya ruang terasa lebih luas dan memudahkan pengawaan alami maupun pencahayaan alami untuk masuk ke dalam kantor ini. Untuk lantai 2-nya, di setiap lantai saya menggunakan balkon pada ruang tertentu untuk memudahkan pengawaan dan pencahayaan alami masuk. Ini untuk lantai 3-nya juga seperti itu, dan banyak juga ada area santai di sini karena sesuai dengan survei lokasi, karyawan di sana banyak mengeluh karena sedikitnya tempat santai. Jadi kantor ini merupakan rumah kedua bagi karyawan. Jadi dibuatkanlah juga kantor ini jangan terlalu formal, jadi lebih santai seperti itu supaya dapat meningkatkan kinerja dan mendapatkan hasil kerja yang memuaskan dari para pekerja tersebut. Lalu ada fasad bangunan yang sudah saya redesign. Di sini terdapat tampak depannya, jadi sudah saya bilang sebelumnya, di masing-masing lantai saya buatkan balkon supaya pengawaan maupun pencahayaan alami dapat masuk dengan mudah. Kemudian ada potongan bangunan didesain. Jadi potongan di sini ada 4 potongan AA. Jadi potongan di sini yang ruangan terlihat ada ruang logistik di bagian sini. Ini ada ruang resepsionis, ada 2 ruang direksi dan ada ruang meeting besar di lantai 3. Kemudian potongan BB, di sini ruang yang terdapat pada potongan BB, ada ruang meeting besar, ada ruang arsip, ruang logistik, ada balkon lagi lantai 2, ada ruang direksi, ada ruang arsip lantai 2, ada ruang estimate, dan toilet. Lalu di lantai 3-nya ada ruang meeting besar, ada ruang cost control, dan ruang keuangan. Kemudian ada potongan CC juga. Di sini potongan ruang yang terlihat ada pantry lantai 1, ada ruang arsip lantai 1, kemudian ada ruang estimate lantai 2, ada pantry lagi di lantai 2, kemudian ada ruang santai dan pantry yang menjadi 1 di lantai 3, dan ruang cost control pada lantai 3. Ini ada potongan DD juga, jadi ruangan yang terpotong di sini ada resepsionis, ada pantry untuk lantai 1-nya, dan ada toilet disabilitas. Oh ya, untuk toilet disabilitas ini digabungkan dengan toilet laki-laki. Kemudian di lantai 2 ada ruang direksi, ada ruang sekretaris, ada pantry, ada toilet. Kemudian lantai 3 ada ruang meeting besar, ada ruang santai dan pantry. Selanjutnya ada rencana bangunan di sini cukup banyak, mulai dari rencana dinding. Jadi sesuai dengan tema dan konsep yang saya gunakan di sini ada Coltric, colorful geometric. Jadi di sini dindingnya tentu penuh dengan warna dan penuh dengan bentuk geometris. Jadi di sini saya memperlihatkan warnanya saja. Jadi di masing-masing dinding itu terdapat warna yang berbeda, tapi di per lantai itu warnanya sama. Untuk rencana dinding, untuk rencana plafon, jadi rencana plafon di sini saya menggunakan plafon lumber sering kayu jati ukuran 6x12 cm, finishingnya natural. Kemudian ada plafon gypsum untuk di area kamar mandi. Ini untuk plafon lantai 2, ini plafon lantai 3. Kemudian ada pola lantai, jadi lantai yang digunakan di sini adalah lantai vinil motif kayu karena kantor merupakan tempat yang sering dikunjungi, jadi untuk memudahkan perawatan. Kemudian ada lantai teraso mozaik bentuk heksagon warna putih, itu akan diletakkan pada kamar mandi dan juga pantry lantai 1 dan balkon juga. Ini untuk pola lantai 2, lantai 3. Kemudian ada rencana kusen, ini rencana kusen 2 dan lantai 3. Kemudian ada rencana titik lampu, ada rencana elektrikal. Nah, untuk ada rencana mekanikal juga. Jadi di sini saya menggabungkan antara alat pemadam api ringan atau APAR, kemudian remote kipas angin dan kipas angin. Kemudian ada rencana utilitas plumbing. Kemudian ada rencana furniture lantai 1. Furniture di sini cukup banyak karena saya juga pakai tema colorful. Jadi masing-masing furniture memiliki warna yang berbeda, namun pada setiap lantai sama. Kemudian ada rencana aksesoris.
Kemudian ada detail ruang. Jadi detail ruang di sini saya mengambil ruang direksi dan ruang logistik. Jadi ruang direksi ini ada denahnya. Jadi terdapat dua ruang direksi karena pada kantor ini terdapat 2 orang direksi. Kemudian ini potongannya, potongan AA dan BB. Kemudian ada ruang logistik. Kemudian ada potongan AA dan BB. Kemudian ada detail furniture. Jadi furniture yang saya pakai di sini ada meja kerja. Kemudian ada potongannya. Kemudian furniture yang kedua ada rak arsip. Ini untuk tampaknya dan ini untuk potongannya. Kemudian ada detail aksesoris. Sesuai yang saya bilang, aksesoris ini tidak banyak. Jadi saya menggunakan rak tanaman hias yang cukup besar. Dia berada di ruang logistik. Ini untuk tampaknya. Untuk potongannya. Lalu yang kedua ada hiasan dinding. Jadi hiasan dinding ini materialnya kayu, jadi berbentuk geometris dan bermaterial kayu finishing natural. Lalu ada 3D image interiornya. Jadi ini untuk 3D image interior pada area resepsionis. Lalu ini ada area locker dan juga ada area pantry. Ini untuk ruang logistik. Ini untuk ruang meeting lantai 1 yang meeting kecil. Ini ada toilet disabilitas yang menjadi satu dengan toilet laki-laki. Kemudian lantai 2 ada ruang sekretaris. Kemudian ada ruang direksi. Lalu di lantai 3 ada ruang santai atau area santai. Dan ada juga ruang meeting besar. Dan pantry juga. Lalu yang terakhir di sini ada animasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih.